Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, kita akan mengkaji ucapan-ucapan yang dimakruhkan untuk mengucapnya, termasuk di dalamnya adalah dimakruhkan bagi seorang muslim apabila jatuh di dalam kemaksiatan atau usai melakukan sebuah kemaksiatan, dimakruhkan baginya untuk memberitahukan kemaksiatan itu kepada orang lain. Lalu apa yang harus ia lakukan? Yang harus dilakukan adalah yang bagi ayyatuba ilallahi ta'ala, adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tiga rukunnya. Yang pertama adalah mencabut diri daripada dosa tersebut seketika, kemudian menyesali daripada dosanya dan bertekad untuk tidak mengulanginya selama-lama. Jadi, tiga yang disebutkan ini merupakan rukun taubat yang tidak sah seseorang taubat kecuali dengan adanya tiga perkara. Sampai di sini masyarakat muslimin, kita mengetahui bahwa sangat dilarang dalam agama menceritakan kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Dan dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala telah menjelaskan bahwa termasuk salah satu penyebab dosa kecil menjadi dosa besar adalah menyebutkan kemaksiatan yang pernah dilakukan dalam kondisi berbangga, dalam kondisi untuk menghebatkan diri di depan orang lain. Apabila ini dilakukan, maka sekecil apapun kemaksiatan bisa menjadi dosa besar karena ada unsur tabhij, berbangga diri dalam melakukan kemaksiatan. Jadi, jika pernah melakukan dosa, maka yang harus ia lakukan adalah taubatan nasuha, bukan menceritakannya kepada orang lain yang tidak perlu. Kemudian Imam Nawawi menjelaskan bahwa apabila seseorang menceritakan kemaksiatannya itu kepada gurunya atau orang-orang lain yang sama dengan gurunya, artinya orang tersebut bisa memberikan solusi kepadanya bagaimana cara ia bisa keluar daripada kemaksiatan itu, atau bagaimana cara agar ia bisa bertaubat daripadanya, atau untuk mengetahui bagaimana dan apa saja penyebab sehingga ia jatuh dalam kemaksiatan itu, atau ia menceritakan kepada orang lain agar orang tersebut bisa berdoa kepadanya, mendoakannya agar tidak lagi terjatuh dalam kemaksiatan itu, maka hukumnya menceritakan kepada orang lain dengan tujuan-tujuan tersebut, fala ba'sa bihi, itu tidak mengapa. Bahkan itu adalah sebuah hal yang baik. Jadi, yang dimakruhkan di atas, dimakruhkan menceritakan kemaksiatan kita kepada orang lain apabila tidak ada maslahah-maslahah atau tujuan-tujuan yang dibolehkan di atas. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, jika kita melihat hadis sesudahnya, di sana disebutkan bahwasanya salah satu dosa yang sukar bagi Allah mengampuninya adalah apabila seseorang telah membuka tabir dosa yang merupakan aib yang telah ditutup oleh Allah Ta'ala, kemudian dia menyebarkannya, membukanya kepada manusia. Nabi SAW bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah, Kullu ummati mu'afan. Semua umatku itu mudah diampuni oleh Allah Ta'ala. Illal mujahirin, kecuali orang yang menampakkan kemaksiatannya. Wa inna minal muhajarah, dan termasuk orang yang menampakkan kemaksiatannya adalah ayya'mala rajul bilailah amalan. Seorang melakukan kemaksiatan di waktu malam, thumma yusbihu, kemudian di pagi hari, waqad satarahullahu ta'ala alaihi, Allah telah menutup aibnya, dosa yang telah ia lakukan. Fayaqulu, maka ia memanggil orang lain dan berkata, Ya fulan, amiltu barihah kada wa kada. Wahai fulan, aku telah melakukan kemaksiatan kemarin, kemaksiatan ini dan ini dan ini. Waqad bata yasturuhu rabbuhu. Padahal Allah telah menutup aibnya tersebut, dosanya tersebut. Wa yusbihu yaksifu sitrallahi alaihi. Sedangkan di pagi hari, dia membuka seluruh tirai maksiat yang telah Allah tutupkan untuknya. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, karena itu kita sangat perlu untuk tidak menceritakan dosa-dosa maksiat yang telah kita rahasiakan. Selain itu adalah menyalahi daripada
hadis Nabi SAW, kita juga bisa mengetahui dari hadis yang barusan kita baca bahwa membuka tabir maksiat yang Allah tutupkan itu menjadi salah satu sebab sukarnya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang harus dilakukan? Maksiat seseorang kepada Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyempurnakan taubatnya. 3 rukun seperti yang barusan kita sebutkan. Yang pertama adalah langsung mencabut diri daripada kemaksiatan dan dosa tersebut. Yang kedua menyesalinya. Yang ketiga bertekad tidak mengulanginya sepanjang masa. Semoga berfaedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.